Uh, Halo semuanya, di sini gue akan jelasin apa itu Renatea. Pertama, disclaimer dulu, Renatea saat ini bukan TCG. Samanya Renatea dengan TCG adalah sama-sama pakai kartu, sama-sama optimize atau awalnya dibuat untuk dueling gitu, satu lawan satu, beradu taktik dan beradu strategi, dan juga beradu building deck gitu ya, apapun format metode building decknya. Nah, itu adalah kesamaannya Renatea dengan TCG. Sekarang gue masuk ke perbedaannya. Mungkin perbedaan yang paling gampang dari jumlah kartu dalam satu deck dulu. Kebanyakan TCG setiap pemain tuh butuh berapa kartu dalam satu deck? Puluhan kan, ada yang mungkin 40-an, 50, tergantung gamenya gitu. Cuman rata-rata mungkin di sekitar situ ya, tergantung game dan format. Bahkan bisa jauh lebih banyak dari itu. Sedangkan Renatea enggak. Renatea satu orang cuman butuh 9 kartu dalam decknya. Kenapa kayak gitu? Karena gue sebenarnya pengen orang bisa merasakan dalam tanda kutip keseruannya TCG, tapi sebisa mungkin bariernya tipis gitu, jadi orang gampang masuk. Salah satunya adalah dengan jumlah kartu yang sedikit, akhirnya gamenya lebih mudah diakses lah ya, dipelajari dan lain sebagainya. Nah sekarang kok bisa game-game TCG yang rata-rata kartunya sampai puluhan banyak itu di Renatea cuman pakai 9 kartu. Karena gimana Renatea approach dueling kartu, drafting itu agak beda. Kebanyakan TCG itu berangkatnya dari MTG ya, Magic the Gathering, banyak yang referensinya ke situ atau mirip dengan itu gitu. Satu, biasanya goalnya atau objektifnya adalah menghajar lawan lo sehingga hit point dia atau life point dia mencapai 0 gitu, sampai mati sebelum lo yang mati gitu. Sebelum hit point atau life point lo jadi 0. Di Renatea nggak gitu. Di Renatea kita mainnya nanti mengadu formasi gitu, sehingga dari interaksi formasi itu formasi siapa yang output power lebih besar gitu. Itu mungkin kalau sekarang mirip kayak ini ya, kayak Marvel Snap atau Gwen gitu ya, kalau kalian familiar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di energi atau mana atau land gitu. Jadi kebanyakan bukan kebanyakan, mungkin hampir semua TCG itu pakai resource system seperti itu gitu. Ada alasannya nggak ada, tapi itu buat video yang lain aja, buat penjelasan yang lain. Dan dipisah berdasarkan faction tertentu, energi tertentu, warna tertentu dan lain-lain. Ada alasannya nggak kenapa itu ada? Itu sebabnya kebanyakan game kayak gitu. Tapi Renatea nggak kayak gitu. Juga dengan alasannya. Salah satunya adalah tadi simplicity dan gimana caranya make it works gitu. Nah karena di Renatea nggak ada kartu-kartu tambahan itu, walaupun nggak selalu butuh kartu tambahan ya, itu jadinya decknya bisa lebih tipis dan lebih mudah dimainin juga. Terus jadinya di Renatea itu nggak ada faction, nggak ada color yang nggak bisa misahin kartu ini nih secara color. Harusnya optimalnya bisa bermain dengan color-color yang sama atau faction yang sama. Di Renatea nggak kayak gitu. Semua kartu technically itu bisa dicampur, tapi belum tentu cocok ya, belum tentu secara strategi saling mendukung. Tapi bisa aja kalau lu mau. Sehingga opsinya lebih nggak terbatas gitu, dan lebih mudah juga, pastinya lebih simpel juga buat dipelajari kebanyakan pemain yang pengen main TCG, tapi banyak bariernya. Dan ini juga jadinya kalau dengan ada energi itu akan ada kartu-kartu yang baru bisa dimain di akhir gitu, karena sangat costly secara resource, itu sangat mahal, sehingga kalau dapat kartu itu di awal, kartu itu nggak akan bisa dimainin. Atau ada kartu-kartu yang sangat murah, sebenarnya cocok untuk dimainin di awal game, kalau itu di akhir game belum tentu impact atau manfaatnya gitu akan sama seperti kalau lo dapet kartu itu di awal game. Nah di Renatea ada kayak gitu sedikit, bisa ada beberapa kartu yang mungkin bagus nanti dimain di akhir atau di awal, tapi secara sistem nggak dibatasi oleh hard rule gitu.
Bukan berarti lu nggak boleh main kartu ini di awal karena nggak bisa, karena resource lu gak nyampe, tapi lebih ke karena uh, optimal strateginya misalnya seperti itu kondisinya gitu. Mungkin di waktu tertentu bisa dia main di depan atau di belakang. Nah itu juga yang bikin Ternatea decknya jadinya nggak perlu banyak-banyak gitu. 9 cukup, karena semua kartu bisa dipakai kapanpun secara teknis. Apalagi ya perbedaannya ya, graveyard nih. Jadi kalau kartu-kartu kebanyakan TCG kan, kalau lu mati atau udah selesai dipakai gitu, suatu spell instan gitu ya, itu akan masuk ke discard pile atau graveyard. Jadi tempat pembuangan kartu lah kalau udah gak dimainin lagi. Nah, si graveyard discard pile itu nggak ada di Renrea. Jadi semua kartu yang mati atau disingkirkan dari arena gitu, itu akan lari ke bawah deck gitu. Jadi sehingga nanti dia akan muter lagi dan balik lagi. Karakter yang udah mati udah disingkirkan, nanti bisa hidup lagi kalau waktunya ada, kalau nyampe. Apalagi ya, oh ya, by the way, kartu itu semuanya juga adalah karakter. Jadi nggak ada kartu kayak energi, mana, magic, spell, dan lain-lain, itu nggak ada. Pokoknya semua kartu itu sama gitu. Kartu itu adalah semacam creatures atau monster, atau di kita simply sebutnya karakter aja. Jadi semua kartu bentuknya karakter, dan dia bekerja sebagai amplify power juga, ada numbersnya gitu. Dan ada efek-efeknya juga gitu. Jadi segala macam efek itu kayak yang biasa ada di kartu-kartu mungkin magic, spell, trap, dan lain-lain itu ada di karakternya, karena karakternya punya kemampuan itu. Udah kebayangkan dari situ Bu Renat yang beda dari TCG gitu. Emang beda.